Apakah sudah tampak? Ya, Ramo. Ya, Ramo. Romo. Ya, Ya, Ramo. nampak Ya, Romo. bagi baik. Nah, ini jadi pertanyaan yang dimunculkan oleh orang-orang Betel kepada para imam di Yehuda itu Kita masuk. karena Foto. bait Allah pada zaman Hmm. Nabi Zakaria itu sudah mulai dibangun. Jadi mereka bertanya, masih harus puasakah kami, khususnya puasa yang di bulan kelima. Jadi puasa yang tambahan yang mereka buat sebagai tanda perkabungan atas kehancuran bait Allah dan juga kematian Gedalia. Nah, terhadap pertanyaan ini, Nabi Zakaria menjawab kaitannya tentang pantang dan puasa. Jawabannya cukup keras. Karena pada waktu itu kemudian Nabi Zakaria mengatakan, ketika kamu berpuasa dan merata pada bulan kelima dan ketujuh selama 70 tahun ini, apakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Ketika kamu makan dan ketika kamu minum, bukankah kamu makan dan minum untuk dirimu sendiri? Yang ini jawabannya termasuk juga kritik. Kritik terhadap praktek yang sudah mereka lakukan. Ternyata mereka melakukan praktek puasa selama 70 tahun di dalam masa-masa pembuangan itu dilihat tidak puasa yang sejati. Karena segalanya sebenarnya ini ya pertanyaan retoris. Mereka tahu jawabannya. Jadi pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban karena mereka sudah tahu jawabannya bahwa mereka memang berpuasa bukan untuk Tuhan, bukan untuk menjalin relasi dengan Tuhan. Lebih lanjut lagi, eh, Nabi Zakaria mengungkapkan firman Tuhan datang kepada Zakaria bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Tegakkanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kasih setia dan kasih sayang satu sama lain. Janganlah menindas janda dan anak yatim, pendatang dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap yang lain. Nah, inilah yang nampaknya tidak dibuat selama mereka menjalankan, bangsa Israel ini menjalankan puasa. Maka saya menuliskan di atas itu bahwa puasa ini adalah sebenarnya bukan hanya sekedar menjalankan aturan, tetapi bagi Nabi Zakaria di sana harus ada relasi kembali yang diperbarui, relasi dengan Tuhan dan relasi dengan sesama. Karena hakikat puasa itu adalah menjalankan hukum dan aturan sesuai dengan jati diri bangsa Israel sebagai umat Tuhan. Tadi di dalam kitab Imamat yang saya sebutkan di atas, aturan pertama kali di sana, kenapa orang perlu membuat yang namanya puasa pada bulan yang ketujuh, yaitu untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sedangkan yang dilakukan tidak, mereka hanya menjalankan kewajiban atau ritual keagamaan saja, aturannya begitu. Ini puasa yang dilakukan itu tidak sesuai dengan hakikatnya. Maka Nabi Zakaria kemudian mengingatkan, bukan hanya sekedar menjalankan aturan, tetapi membangun relasi. Tegakkanlah hukum yang benar, yaitu hukum yang telah ditetapkan oleh Tuhan untuk mengikat bangsa Israel sebagai umatnya dan Allah sebagai Allah mereka, yaitu hukum Sinai atau perjanjian di Sinai. Dan tunjukkanlah kasih setia dan kasih sayang satu sama lain. Bukankah ini dua hal yang saya di awal tadi kerangka umumnya itu adalah kembali kepada hakikat hukum Taurat itu sendiri untuk memulihkan relasi, yaitu eh, membangun relasi yang benar dengan Allah dan sesama. Nah, sebenarnya apa yang diungkapkan oleh Nabi Zakaria itu sudah dinyatakan juga oleh Nabi Yesaya.
Dan sebenarnya juga Nabi Zakaria mengatakan, sudah diungkapkan oleh nabi-nabi zaman dahulu. Jadi ketika orang Betel itu datang bertanya kepada para nabi, para imam, kemudian Nabi Zakaria itu tuh sudah dijawab oleh nabi-nabi zaman dahulu. Nah ini nabi zaman dahulu yang dimaksud itu adalah Yesaya. Di dalam kitab Yesaya bab 58 ayat 5 sampai 7 ini diungkapkan demikian. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukendaki dan mengadakan hari merendahkan diri. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga dan membentangkan kain, karung dan abu sebagai lapi tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebut berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kukendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Nah, bukankah ini senada dengan yang diungkapkan oleh Nabi Zakaria? Bahwa berpuasa yang dikehendaki Tuhan adalah membangun relasi yang benar dengan Allah dan juga dengan sesama. Khususnya untuk membela kebenaran, keadilan bagi mereka yang berada di dalam penindasan dan kekurangan. Nah inilah yang kemudian diajak dan diingatkan oleh Nabi Zakaria. Dulu itu sudah dikatakan, sudah dijawab oleh nabi-nabi dahulu pertanyaan tentang puasa. Maka lakukanlah itu. Gitu ya. Kurang lebih jawabannya seperti itulah, katakanlah suasananya, jawaban dari Nabi Zakaria ini. Nah, yang menarik, Nabi Yesaya ini mengungkapkan setelah mengatakan berpuasa yang sejati atau ibadat yang sejati, yaitu membangun relasi keadilan kebenaran dengan sesama itu, kemudian di sana diungkapkan buah dari puasa, yaitu pembaruan relasi. Nah, di dalam pembaruan relasi inilah kemudian tampak kalau orang melakukan puasa yang benar, maka Gimana parkiran ini? keinginan dan harapan di sana akan dijawab oleh Tuhan. Yesaya bab 58 ayat 8 sampai 9. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Ini penting. Kenapa? Karena disinilah dengan jalan pembaruan berpuasa, cara berpuasa yang benar, pembaruan relasi itu kemudian mendatangkan juga relasi kembali pulih dengan Tuhan. Tuhan yang sebelumnya tidak menjawab yang jauh dengan laku puasa itu, kemudian Tuhan hadir. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak, minta tolong, dan ia akan berkata, ini aku. Nah, ini yang diingatkan oleh Nabi Yesaya kaitannya dengan puasa yang benar atau jati diri puasa. Saya lanjutkan lagi, apa yang dikatakan oleh Nabi Zakaria. Yang terjadi justru sebaliknya. Maka di sana ada peringatan. Mereka tidak melakukan puasa yang benar. Bangsa Israel tidak melakukannya. Maka ada peringatan keras karena kebebalan hati. Di ayat 11 di sana dikatakan, tetapi mereka tidak mau menghiraukan
memberontak dengan meninggikan baunya dan menulikan telinganya supaya tidak mendengar. Mereka membuat hati mereka keras seperti intan, supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaraan para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu, datanglah murka yang hebat dari Tuhan semesta alam. Nah, inilah yang menjadi peringatan yang disampaikan Nabi Yesaya, Nabi Sakaria, maaf. Karena kendati sudah dikatakan jati diri untuk berpuasa adalah pembaruan relasi dengan Tuhan dan juga membarui relasi dengan sesama, bertindak adil, bertindak benar, ternyata bangsa Israel tidak melakukannya. Maka diingatkan oleh Nabi Sakaria, mereka tidak menghiraukan. Nah, inilah yang kemudian mirip bertolak belakang dengan yang dikatakan Nabi Yesaya dalam perumpamaan yang dalam nubuat yang tadi sebelumnya saya katakan. Sama seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil, demikianlah aku juga tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil. Firman Tuhan semesta alam. Ini yang diperingatkan. Ketika tidak melakukan pertobatan yang sejati, membangun relasi dengan sesama, di sanalah Tuhan juga tidak mendengarkan pada saat ia dipanggil. Nah, ini kan berkebalikan dari tadi yang dikatakan yang saya ungkapkan di dalam kitab Nabi Yesaya ini ya. Di sana ketika orang melakukan ada pembaruan relasi, melakukan pertobatan yang sejati, pembaruan relasi itu terjadi dengan Tuhan. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Sebaliknya ketika peringatan Nabi Sakaria, mereka tidak melakukan apa yang menjadi langkah pertobatan yang sejati, maka juga diingatkan oleh Nabi Zakaria ini, sama seperti mereka yang tidak mendengarkan, aku juga tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil. Jadi berkebalikan. Nah, pesannya ini saya kira sampai di sini menjadi jelas. Betapa peringatan ini sangat keras disampaikan oleh Nabi Zakaria terkait dengan pertanyaan hal tentang berpuasa. Nah, maka saya melihatnya hal yang perlu kita catat bersama bahwa puasa yang sejati adalah pembaruan relasi dengan sesama. Beberapa hal yang ditunjukkan oleh Nabi Zakaria. Yang pertama, puasa yang sejati itu adalah menegakkan hukum yang benar. Saya mengingatkan hukum yang benar yang dimaksud mana? Hukum yang benar itu dulu waktu perjanjian Sinai dibuat. Allah mengikat hukum. Dengan hukum itu, relasi antara Allah dengan umat Israel. Bangsa yang hidup sebelumnya sebagai budak diperbarui menjadi umat pilihan melalui hukum itu. Maka relasi itu dijamin melalui pelaksanaan hukum yang benar. Nah, kalau Nabi Zakaria mengatakan berpuasa yang sejati itu adalah menegakkan hukum yang benar, itu artinya menunjuk bagaimana umat Israel dan kita semua juga sebagai umat pilihan di sana kemudian berani untuk memperjuangkan hidup di dalam relasi hukum yang benar dengan Tuhan. Allah sebagai Allah kita, kita sebagai umatnya, bukan mencari Allah yang lain. Yang kedua, Nabi Zakaria mengingatkan, puasa yang sejati juga menunjukkan kasih satu sama lain. Ini juga diingatkan di dalam kitab hukum Taurat bahwa dari sanalah relasi itu dibangun, yaitu kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Maka di sana kemudian ada
eh, hal-hal yang diingatkan dan diperingatkan oleh Nabi Zakaria. Jangan menindas janda, anak yatim, pendatang, orang miskin. Jangan menindas. Dan yang lain adalah jangan merancang kejahatan dalam hatimu satu terhadap yang lain. Jangan merancang kejahatan. Inilah yang kemudian menjadi pesan dari Nabi Zakaria untuk membuat pembaruan relasi kita dengan sesama melalui jawaban pertanyaan tentang puasa. Maka poin refleksinya yang bisa kita ingat dari bacaan nubuat Nabi Zakaria ini, yaitu yang pertama tentang pembaruan relasi. Apa yang dimaksud dengan pembaruan relasi adalah hidup seturut identitas sebagai umat Allah dengan melakukan ibadat yang sejati, yakni dilandasi oleh hormat bakti kepadanya, bukan sekedar menjalankan kewajiban aturan agama, hanya sekedar formalisme menjalankan aturan agama, tetapi dilakukan dengan bertindak adil dan benar kepada sesama, khususnya yang dipinggirkan. Inilah pembaruan relasi yang dibuat supaya umat Allah hidup seturut perjanjian dengan Allah. Hidup sebagaimana umatnya. Nah, inilah kemudian yang menjadi poin refleksinya. Sebelum sampai ke sana, saya mengajak kita semua untuk break dulu, merenungkan hal ini. Apakah bisa dilihat videonya? Bisa, Romo. Bisa, Romo. Bisa, Romo. Bisa, Romo. Bisa, Romo. Bisa, Romo. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengerti Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu
Oke, Ibu Bapak Saudara-saudari, saya kira gagasan utama dari pertemuan yang kedua, pembaruan relasi dengan sesama ini sudah saya katakan dan sudah saya ungkapkan bahwa di sana kita bisa melihat polanya, dan ini sekerangka pemikiran dan juga sekerangka ide dengan ide gagasan dasar bahwa pembaruan relasi dimulai dari pihak Allah yang kemudian mengajak umat juga memperbarui relasi dengan Allah sendiri dan sesama sesuai dengan identitas umat Allah, jati diri umat Allah yang telah dibentuk melalui perjanjian sebelumnya. Nah, ini gagasan dasar yang kemudian dalam pertemuan-pertemuan di masing-masing lingkungan yang akan Anda buat, polanya akan seperti ini, gitu ya. Nah, ini hanya penawaran yang ada di dalam buku panduan. Polanya akan seperti ini, ada pembukaan, kemudian ada salib, kemudian ada doa, pendalaman, dan ada tabel aksi. Nah, saya mengusulkan pada saat pendalaman kitab suci, di sana ada membaca, ada diskusi, ada pendalaman, ada penjelasan. Khususnya juga untuk yang remaja dan juga anak-anak, saya mengusulkan coba buatlah para pendamping ini untuk berani membuat tutur kitab suci, jadi bercerita kepada anak-anak. Saya kira dengan cara bercerita, bukan membaca, itu bagi anak-anak akan lebih menarik untuk didengarkan, gitu ya. Selanjutnya yang untuk pertemuan dewasa, saya kira juga bisa dibuat bukan hanya membaca berurutan begitu, bukan role playing, tetapi dibuat semacam tutur begitu ya, itu juga baik. Karena ketika saya membaca pun teks Mute Romo. Itu punya Romo. ya, sekarang sudah bisa didengar? Sudah Romo. Oke, Sudah, Romo. baik. Jadi saya kemute-nya sudah dari tadi atau belum? Oke, saya Barusan lanjutkan. Romo. Oh, barusan, oh ya, syukurlah. Jadi polanya akan seperti ini, tapi saya mengusulkan ketika pendalaman kitab suci khususnya pada saat membaca itu bisa bukan hanya membaca berurutan atau role playing atau bergantian, tetapi Anda fasilitator, pemandu lingkungan umat itu di lingkungan itu yang membawakan tutur kitab suci. Jadi atau membacakan dengan penuh ekspresi. Karena saya mengalaminya juga ketika membaca teks ini, Zakaria bab 7 ayat 1 sampai 14 ini begitu penuh dengan ekspresi emosional gitu. Peringatannya keras, kemudian apa yang disampaikan oleh Nabi Zakaria ini dengan kata-kata yang sangat tajam dan itu bisa menggugah kembali suasana yang mau ditampakkan oleh Nabi Zakaria pada saat itu, yaitu perlunya pembaruan relasi. Nah, begitu. Maka bisa dibuat bukan hanya membaca berurutan begitu, tetapi Anda bisa mencoba untuk tutur kitab suci khususnya bagi anak-anak dan juga remaja. Selanjutnya ditawarkan melalui panduan itu ada tabel aksi. Doa umat seperti biasa, Bapa kami, dan doa umatnya ada yang spontan. Biasanya dibuat begitu supaya lebih ekspresif juga. Dan di dalam tabel aksi ini untuk membuat pertemuan di lingkungan supaya bukan hanya dari satu pihak, tetapi juga seluruh peserta yang hadir itu bisa terlibat. Kemudian ada doa umat dan penutup. Nah, alur ini adalah penawaran.
Kalau ibu bapak, saudara-saudari di dalam pertemuan menemukan arul yang lain, misalnya menonton film, ada lagu di sana, ada hal-hal yang lain yang mau dibuat permainan games, silakan. Jadi tidak harus seperti ini. Supaya pertemuan itu menjadi menarik dan mudah diingat. Nah, saya memperlihatkan salah satu setelah pendalaman kitab suci di sana akan ada tabel. Tabelnya itu seperti ini. Terus Jadi bulan tabel aksi itu ini Anda semua diminta untuk sebenarnya membuat usulan tindakan kasih secara nyata sebagai pembaruan relasi dengan sesama. Maka arahnya kepada orang yang sedang sakit, orang yang miskin, orang yang ditimpa kemalangan, penyandang difabel yang membutuhkan pertolongan dan juga bisa ditambahi. Nah, tentu ditambahi di sini bisa sesuai dengan konteks kondisi masing-masing lingkungan, gitu ya. Tetapi di sana ada penawaran untuk didiskusikan. tiap hari tiap video mau seminggu yang izin sehari terus tiap hari itu ada kegiatan Terus di sana Mau di unmute dulu, Romo. oh ya, baik. Saya juga unmute. Baik, dan dua kolom itu yang pertama hal yang bisa dilakukan secara pribadi dan yang kedua kolom selanjutnya sampingnya itu adalah yang bisa dilakukan bersama-sama umat lingkungan. Misalnya mengunjungi orang sakit itu bisa dilakukan pribadi dan juga bisa dilakukan bersama-sama mengunjungi yang sakit. Tetapi ada juga saya mau mendoakan yang sakit, saya mau mendoakan yang ditimpa kemalangan, saya mau mendoakan orang yang selama ini ingin saya perhatikan. Itu secara pribadi. Beda lagi dengan komunitas, mungkin nanti akan berkunjung bersama atau membuat apa, bantuan atau apa kepada mereka yang di lingkungan sekitar kita itu membutuhkan pertolongan. Nah, ini adalah usulan saja supaya nanti di dalam pertemuan itu menjadi semakin hidup. Kalau ada usulan-usulan seperti ini yang bisa didiskusikan sekaligus juga dilakukan bersama-sama. Ini ada di dalam buku panduan. Baik, Ibu Bapak, demikian tambahan dari saya untuk mendalami materi pertemuan yang kedua, pembaruan relasi dengan sesama. Selamat merayakan PKSN dengan merenungkan kitab suci, dekat dengan kitab suci, itu yang pertama. Kemudian juga membuat aksi nyata supaya kita semua mengalami pembaruan dan sukacita di dalam relasi dengan Tuhan dan sesama. Matur nuwun, berkah dalam. Terima kasih Romo Yohanes Rianto PR dari BKF Jogja Timur. Ini sudah ada yang resen, Bu Prita tadi resen. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan Ibu. Atau mungkin dari monggo yang mau bertanya silakan resen nanti bergantian. Bu Prita dulu tadi sudah resen. Ada silakan. Atau Pak Wisnu atau Pak Budi yang akan langsung menanyakan kepada Romo. Monggo. Pertanyaan di kolom chat, Pak Aris. Ada di kolom chat. Baik, saya lihat di kolom chat. Ibu Elizabeth Romo. Ya, Maksud perjanjian Sinai itu yang 10 perintah Allah. Monggo Romo. ya, tadi saya
tidak memperlihatkan apa kolom chatnya. Sebentar. Yang apa pertanyaannya? Perjanjian Sinai apakah yang 10 perintah Allah, Romo? Oh ya, betul. Jadi yang ditanyakan tentang perjanjian Sinai itu yang ada di dalam Keluaran bab 19 ayat 5 sampai 6, di mana di dalam perjanjian Sinai itu Allah membentuk dan juga membuat jaminan relasi antara bangsa yang sebelumnya dikatakan atau beridentitas sebagai bangsa budak menjadi umat pilihan dan Allah sebagai Allah mereka. Jadi perjanjian itu menjadi sumber pokok pertalian perjanjian, kontrak begitu ya, kontrak antara Allah dengan bangsa yang dipilih itu, dan itu mengubah identitas. Maka betul yang ditanyakan apakah perjanjian Sinai itu yang ada di perjanjian Sinai 10 perintah Allah itu ya, di dalam kitab Keluaran bab 19. Yeah. Ini ada yang tanya lagi, Romo. Pak Ya. Yohanes Kasianto. Dalam perjanjian lama selalu diutamakan pokok perhatian pada trio miskin, yaitu janda, anak yatim, dan pendatang. Seperti tadi diutarakan, jangan menindas janda, anak yatim, dan pendatang, serta orang miskin. Dalam kebijakan pastoral, Keuskupan Agung Semarang juga mengutamakan atau berpihak pada kaum KLM-TD. Apakah itu sekerangka sehingga selalu dan terus-menerus diupayakan? Kalau demikian, apakah itu berarti dari zaman Perjanjian Lama hingga hari ini masih serupa yang dialami? Kalau begitu, kapan ada pembaruannya? Begitu, Romo. Baik, memang perhatian Allah kepada mereka umat Israel yang terpinggirkan, bangsa Buddha, mereka yang miskin, kemudian mereka yang tidak diperhatikan, mereka yang secara sosial tidak mempunyai suara, yaitu para janda, secara ekonomi lemah, mereka yang sakit dan seterusnya, itu memang selalu muncul di sana di dalam teks perhatian Allah. Karena itulah yang menggambarkan sebenarnya cara Allah bertindak kepada umat manusia secara keseluruhan. Jadi kita gambarannya itu juga sebagai orang yang terpinggirkan, manusia yang berdosa, manusia yang akhirnya akan binasa. Tetapi di sana kemudian kasih Allah selalu diberikan kepada mereka. Jadi pola kasihnya seperti itu. Kasih itu selalu diberikan kepada yang membutuhkan. Dan yang paling membutuhkan adalah mereka yang terpinggirkan. Siapa yang terpinggirkan? Gambarnya tadi, secara sosial, secara ekonomi, kemudian secara politis juga, orang miskin, orang janda. Seperti itu. Dan itu dilanjutkan sampai sekarang. Pembaruannya seperti apa? Konteksnya yang berbeda, caranya yang berbeda. Gitu ya. Jadi kan ada banyak hal yang perlu kita buat. Memang arahnya ke situ. Sama. Pembaruannya ada caranya yang berbeda. Karena konteksnya juga berbeda. Gitu ya Pak ya. Jadi memang arahnya seperti itu. Kecondongannya untuk menunjukkan kasih Tuhan dari zaman dulu sampai sekarang gitu ya. Bahkan juga di dalam Ardas juga mengatakan bagaimana kita memperhatikan KLM-TD. Jadi begitu. Ini juga ada yang bertanya, Romo, Pak Robertus di Santo, ini dari BSB, Romo. Apakah pembaruan diri itu sama dengan pertobatan? Kemudian, bagaimana, Romo, caranya untuk menyampaikan arti pembaruan diri itu kepada peserta Ya, lingkungan untuk PKSN pertemuan kedua ini, Romo? baik. Ya, di dalam nubuat Zakaria tadi tampak yang dimaksud pembaruan diri itu adalah pembaruan motivasi. Jadi kan saya tadi menyebutkan bagaimana Nabi Zakaria ini memperingatkan
orang yang melakukan pertobatan tapi tidak dengan motivasi yang benar. Ya, jadi di dalam peringatan yang dibuat oleh Nabi Yesaya tentang puasa yang sejati itu ketika ia mulai bertanya, ketika kamu berpuasa dan meratap pada bulan kelima dan ketujuh selama 70 tahun ini, apakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Jadi itu soal motivasi. Pembaruan itu bukan hanya soal secara fisik melakukan, tetapi soal motivasi yang terdalam. Orang melakukan itu karena apa? Gitu ya. Maka yang dimaksud pembaruan bukan hanya pertobatan, tetapi membarui motivasi yang benar. Seturut hukum tadi, bahwa orang melakukan pertobatan harus juga disertai dan disadari bukan sekedar melakukan ritual keagamaan, tetapi disadari untuk memulihkan relasi yang rusak dengan Allah dan dengan sesama. Maka tindakannya kemudian bukan hanya berhenti makan dan minum, tetapi membantu, menolong, mengasihi sesama, khususnya mereka yang ditindas. Ya, jadi motivasinya seperti itu. Kalau ditanya bagaimana mau menjelaskan pembaruannya, pembaruannya adalah pembaruan motivasi melakukan pertobatan. Pertobatan dilakukan, puasa dilakukan, bukan sekedar untuk mengikuti aturan agama. Itu yang pertama. Yang kedua, pembaruan itu tampak dalam kesungguhan untuk menyadari apa yang dilakukan adalah sungguh-sungguh disadari untuk membangun relasi yang benar di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama. Dengan cara tindakan nyata, mengasihi orang yang membutuhkan pertolongan, mengasihi sesama. Dan tadi kan usulnya beberapa ya yang diungkapkan oleh Nabi Zakaria juga menunjuk juga apa yang dibuat oleh Yesaya. Saya kira itu, Pak. Apakah menjawab? Bagaimana Pak Budi? Apakah bisa diterima jawaban dari Romo? Sampun, terima kasih Romo, berkah dalem, Iya. matur nuwun sanget. Nggih. Iya. Ini ada yang tanya lagi Romo dari Iya. Pak Agustinus Mulyono. Iya. Pembaruan relasi dengan sesama, apakah wajib dengan pintu gerbang puasa? Bagaimana puasa di bulan kitab suci nasional ini, apakah dilaksanakan seperti puasa pada waktu Prapaskah, Romo? Oh, Kemudian iya. buah-buah puasa, apakah harus berujung pada aksi solidaritas, karitatif, misalnya aksi puasa, tapi dalam konteks pribadi. Kemudian bagaimana umat harus menempatkan cinta selama puasa sebagai metanoia. Monggo, Romo. Ya, baik. Tentang puasa. Jadi di dalam nubuat Nabi Zakaria yang juga senada dengan Nabi Yesaya, di sana disebutkan puasa yang benar. Saya bacakan ulang ya. Saya boleh share screen sekali lagi karena mungkin ini pada waktu tadi belum saya share screen. Monggo, Romo. Nggih. Sebentar. Kelihatan ya? Belum, Romo. Belum? Ini? Belum, belum. Belum? Sudah? Sudah, Romo. Baik. Jadi apa yang diingatkan oleh Nabi Zakaria itu juga yang
sudah diingatkan oleh Nabi Yesaya tentang puasa itu seperti apa, Tom? Ya. Puasa itu seperti apa? Sungguhkah ini puasa yang kau kendaki, mengadakan hari merendahkan diri seakan-akan merendahkan diri? Jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu seperti lapis tidur, sungguhkah itu yang kau sebut berpuasa? Mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman. Nah, jadi gambaran puasa seperti inilah yang sebenarnya puasa yang dikehendaki Tuhan. Yaitu bukan hanya sekedar berhenti makan dan berhenti minum selama 1 hari, karena di Yom Kippur, hari raya pendamaian, itu hanya sehari 25 jam. Itu ya, dikatakan 25 jam, bukan 24 jam. Tapi itulah yang dimaksud, bukan sekedar itu maksudnya ya tidak makan, tidak minum, betul puasa. Tetapi harus juga disertai itu tadi, membuka tali-tali kelaliman. Maka di sana kemudian pembaruan relasi itu adalah yang dibuat oleh Nabi Zakaria juga sama. Tegakkanlah hukum yang benar, tunjukkanlah kasih setia dan kasih sayang satu sama lain. Janganlah menindas janda dan anak yatim, pendatang dan orang miskin. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu satu terhadap yang lainnya. Inilah puasa yang dikehendaki, yaitu hidup dengan benar, sesuai dengan relasi yang benar dengan Allah, relasi yang benar dengan sesama. Itulah puasa yang dikehendaki, bukan sekedar mengikuti aturan dari jam sekian sampai jam sekian tidak minum, tidak makan, selesai. Enggak. Tetapi kemudian perbuatannya sama saja, menindas buruh, menindas yang lain. Bukan. Tetapi lebih pada membangun relasi yang benar juga dengan orang lain. Supaya dari sana kemudian puasanya ada pembaruannya di situ tuh, relasi. Bukan hanya sekedar mengikuti aturan, tidak makan jam sekian sampai jam sekian, tidak minum jam sekian sampai jam sekian, kemudian selesai. Tidak. Tetapi juga harus memperhatikan bagaimana membangun relasi dengan Tuhan dan sesama di dalam kebenaran, kebaikan, dan kasih. Nah, kemudian di sana ini yang pembaruannya relasi melalui puasa yang sejati. Kalau tadi ditanya puasanya seperti apa, puasanya seperti ini. Puasa yang sejati itu seperti ini. Menegakkan hukum, menunjukkan kasih, tidak menindas, dan tidak merancang kejahatan. Nah, inilah yang kemudian hal yang berbeda motivasinya. Bukan hanya sekedar mengikuti aturan tidak makan dan tidak minum saja tentang puasa itu. Tetapi membangun relasi kasih dengan menunjukkan aksi nyata. Apakah harus dengan aksi nyata? Iya, dengan penuh tindakan. Karena di sana kemudian Nabi Zakaria juga mengingatkan kebebalan. Meskipun sudah diperingatkan oleh Nabi Yesaya, tetapi ada kebebalan hati sehingga mereka tidak melakukan tindakan puasa yang benar. Mereka tidak mau menghiraukan, memberontak dengan meninggikan baunya dan menulikan telinganya supaya tidak mendengar. Membuat hati mereka keras seperti intan, supaya jangan mendengarkan pengajaran firman yang telah disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaran para nabi yang dahulu, Nabi Yesaya. Oleh sebab itu datanglah murka yang hebat dari Tuhan semesta alam. Nah, itulah murkanya. Jadi ketika tidak melakukan dengan benar, ya terjadi murka. Murka itu apa? Gambaran yang diberikan oleh Nabi Zakaria ini sangat konkret. Jadi ketika kita tidak melakukan pertobatan yang sejati, maka juga Tuhan tidak mendengarkan kita. Kan gitu. Aku juga tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil karena kita tidak mendengarkan seruan itu, pembaruan itu. Nah, idenya seperti itu. Jadi kalau ditanya apakah kemudian harus melakukan aksi, iya. Harus ditunjukkan dengan aksi nyata. Bahwa perilaku kita
itu nyata, bukan hanya sekadar angan-angan, ide, gagasan, keinginan. Nah, inilah langkah pertobatan yang sejati. Kalau ditanya tadi, metanoia artinya apa? Yaitu tadi, kembali berbalik kepada Allah. Metanoia. Berbalik kepada Allah itu artinya relasi yang benar kepada Allah lagi. Kembali kepada identitas kita sebagai umatnya yang telah dibentuk melalui perjanjian. Bahwa kita mengasihi Allah dengan sepenuh hati, dengan segenap budi, juga mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, itulah yang kemudian disebut metanoia. Baik, itu apakah ada lagi pertanyaan yang baik tadi dari Pak siapa tadi? BSB? Monggo, Pak Richard Untung. Ricardus Untung. Selamat malam Romo. Ya, Saya selamat menanyakan hal yang lain Romo. Ya. Mau tanya Romo, untuk yang pertemuan kedua ini tidak ada sharing dari umat ya menurut panduan ini. Lalu biasanya di tempat kami atau kebiasaan kami itu selalu ada sharing atau saya sering membuka sesi sharing. Uh, menurut pendapat Romo, apakah penempatannya di mana? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk bagian penjelasan halaman 21, ini kan panjang sekali. Apakah ini perlu disingkat atau nanti juga perlu atau umat ikut membaca? Karena kalau kita juga membacakan juga sepertinya bahwa pemandu itu tidak siap kalau kita baca semua. Kalau kita singkat juga poin-poinnya juga akan belum tentu semua bisa masuk dalam ini. Begitu saja pertanyaan saya Romo. Matur nuwun, nyuwun pangapunten. Terima kasih Pak Ricardus. Untung pertanyaan yang menarik juga terkait dengan alur pertemuan gitu ya. Yang pertama tentang sharing. Sharing itu bagus, menarik gitu ya. Dan seperti kebiasaan ada sharing. Itu kalau seandainya dibuat sharing, bagaimana? Kalau seakan-akan di dalam panduan itu tidak ada sesi sharing. Sebenarnya ada sesi sharing kalau mau dibuat itu pada saat pendalaman. Jadi di halaman 21 itu ada pendalaman. Jadi ada tanya jawab terkait dengan teks yang baru saja dibacakan atau yang teks yang baru saja dibaca bersama-sama. Tapi menurut saya lebih baik teks yang panjang ini dibaca satu orang saja. Dan satu orang itu membacakannya tadi seperti yang saya usulkan, ini teks sangat emosional gitu loh. Jadi sayang kalau dibaca hanya datar-datar saja, tidak kelihatan emosional dari seruan Nabi Zakaria ini. Maka saya mengusulkan ini kalau bisa dibacakan oleh fasilitator atau siapa, lektor yang biasa membaca teks ini yang luar biasa ini. Sebenarnya sangat kalau kita itu mendengar pembacaan yang mengungkapkan secara sungguh-sungguh secara emosional apa yang ada di sana, kita juga gregetan gitu ya, gregetan dan sekaligus juga terkena pesannya itu, message-nya itu sudah tahu, oh ini kalau yang menjadi pesan utama dari Nabi Zakaria di teks bab 7 ini. Nah, jadi kapan sharingnya? Sharing itu bisa dibuat dengan itu tadi, setelah bacaan kemudian ada pendalaman. Meskipun di dalam panduan itu ada jawaban-jawabannya, tetapi itu bisa menjadi hanya feedback saja supaya kita atau fasilitator itu mengetahui umat tadi mendengar nggak ya, poin-poinnya yang ditekankan mana ya di dalam bacaan itu, di dalam teks nubuat Zakaria itu yang mana. Jadi dengan pendalaman itu ada beberapa pertanyaan yang dibuat di sana, yang di halaman 21 itu bisa dibuat sharing kalau mau sharing. Kemudian yang kedua,
tentang penjelasan, tentang sharing lagi. Tentang sharing itu juga bisa dibuat di dalam aksi. Jadi di halaman 24 dan 25 itu ada kolom aksi yang tadi saya sebutkan, itu sharing sebenarnya juga. Sharingnya bentuknya diskusi. Kira-kira apa yang bisa dilakukan? Itu ada dua kolom utama. Yang pertama adalah pribadi, yang kedua adalah bisa dilakukan oleh kelompok. Nah, seandainya itu ada sharing, bisa mengisi di kolom pribadi. Oh, saya mau mendoakan. Oh, saya mau berderma. Oh, saya mau berbuat baik. Oh, saya mau memperhatikan, ngeroi sing loro, mijeti sing loro, dan seterusnya. Ya, bentuk-bentuknya itu secara pribadi. Tetapi juga bisa usul. Tapi saya juga bisa mengusulkan, bersama-sama di lingkungan, yuk kita mengunjungi yang sakit. Yuk kita mendoakan orang yang selama ini disingkirkan. Oh, memperhatikan, ngaroke, dan seterusnya. Itu usul. Dan saat itu, baik sharing secara pribadi maupun usul untuk kelompok, itu bisa menjadi momen untuk sharing juga. Ya, baik. Kemudian yang kedua tentang penjelasan. Mohon penjelasan itu jangan dibaca. Kalau bisa jangan dibaca. Jadi fasilitator, pemandu lingkungan, jangan membaca. Kalau membaca jenengan tidak akan menarik. Tidak akan menarik. Itu cukup untuk jenengan saja. Poin-poinnya diingat-ingat. Oh, kurang lebih akan seperti itu. Betul, itu tidak semuanya akan dibacakan. Atau tidak semuanya akan dijelaskan. Tidak apa-apa. Tidak usah takut dengan itu semua. Yang paling penting, kita tahu pesannya, poin pokoknya, supaya umat dekat dengan kitab suci, kemudian mencerna, merenungkan, merefleksikan, dan mendapatkan hal-hal penting pokok yang ada di dalam pesan Nabi itu seturut dengan tema yang tadi saya sudah ungkapkan. Sudah, itu saja. Jadi nggak perlu kemudian dengan menghafalkan kapan nubuat itu datang, tahun berapa, kehancuran, itu mumet jenengan. Jadi saya kira itu hanya untuk latar belakang jenengan saja, atau ibu bapak yang menjadi fasilitator di masing-masing lingkungan. Poin-poinnya tidak harus dibaca, dan kalau boleh saya usul jangan sampai dibaca, kaku jenengan. Jadi lebih interaksi saja. Baik, Kurang Romo. lebih gambarannya. Ye. Matur nuwun sangat Romo. Berkata. Terima kasih Mas Ricardo Sentung. Romo, ini ada pertanyaan baik Romo dari Bu Puji. Relasi dengan sesama. Ini kadang-kadang kan orang berbuat baik itu belum tentu diterima baik, Romo. Jadi timbal baliknya itu kadang-kadang, wah kita sudah berbuat baik, tapi kok ya sesamanya itu kadang juga terus beda. Nah ini bagaimana Romo kalau seperti ini? Saya berbuat baik kepada dia, tapi dia kok berbuat jahat. Nah ini pertanyaan dari Bu Puji Lestari, Romo. Monggo Romo. Terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik, tetapi saya kira ini agak berbeda dari permenungan poinnya, dari permenungan kita ya di minggu kedua ini. Begini, kalau menurut saya, ini menurut saya secara pribadi, bukan menurut nubuatnya Zakaria. Gitu ya. Jadi berbuat baik ya sudah, berbuat baik saja. Berbuat baik itu berbuat baik saja, itu satu. Maksudnya tidak perlu berpikir besok balasannya apa. Bukan duudes, tetapi kita berbuat baik karena tahu perbuatan itu baik. That's it, sudah selesai, itu saja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perbuatan baik perlu ditempatkan di dalam kerangka kebenaran. Jadi baik dan benar itu tidak bisa dipisahkan. Seperti Yesus mengatakan, kalau kamu itu perlu menjadi orang yang cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Tidak bisa hanya satu, tulus saja, gampang dihapusi. Gitu. Tidak juga hanya cerdik saja, kakean ngapusi kan gitu. Jadi ada dua yang selalu bersamaan. Begitu juga kebaikan itu harus disertai dengan kebenaran. Tidak hanya kebaikan saja. Itu menurut saya. Oleh karenanya, ketika kita tahu bahwa kebenaran itu perlu benar dan pas gitu ya.
Kalau memang kebenaran itu untuk orang yang benar, kebaikan itu diarahkan kepada kebenaran, maka benar. Contohnya begini, membantu itu baik loh, baik tidak? Kira-kira baik. Baik. Ya, baik. Kalau saya membantu orang, teman saya nyontek, baik tidak? Tidak baik. Ya, saya membantu loh. Ya, karena tidak benar itu ya bisa dibedakan. Jadi baik itu harus juga benar. Maka kita bisa memilah dan memilih. Ketika orang itu memang hanya membohongi, hanya memanipulasi, hanya memanfaatkan, bahwa dia sungguh tidak bisa menerima penghargaan kita sebagai apa ya, bukan untuk menerima penghargaan, tetapi perbuatan kita perlulah kita menempatkan diri kepada kebenaran itu. Jadi baik dan benar harus menjadi satu. Jadi ada dua hal itu tadi ya. Kebaikan harus dilakukan bukan demi motivasi untuk mendapatkan imbal baik kepada saya, bukan untuk motivasi itu, tetapi saya tahu bahwa ini baik ya sudah baik. Jadi saya tidak berpikir nanti tanggapannya orang lain akan apa. Yang kedua, kebaikan harus ditempatkan dalam kebenaran. Jadi kebaikan dan kebenaran harus menjadi satu. Tidak bisa kebaikan tanpa kebenaran. Karena perlu kebijaksanaan. Gitu tanggapan saya. Bagaimana Bu Puji Lestari? Bisa diterima? Terima kasih. Sama-sama Bu. Ini untuk sesama, ada yang tanya Romo, apakah sesama itu juga termasuk ini flora, fauna? Karena kan juga kadang-kadang itu juga bisa menjadi bencana kalau tidak diperhatikan. Oh enggak Romo, kita yang tanya. Ya, perkembangannya sekarang kita mulai diajak untuk menyadari juga bahwa sesama itu juga alam ciptaan ya. Sebagaimana juga seruan Paus Fransiskus di dalam Laudato Si itu juga memperhatikan belajar dari kedalaman relasi yang dibuat oleh Santo Fransiskus Assisi yang memiliki relasi yang benar. Itu gambarannya ya dia berrelasi juga bukan hanya dengan orang lain, orang miskin, tetapi juga dengan seluruh ciptaan. Nah, gitu gambarannya. Memang kalau bisa itu dilakukan itu sangat bagus dan memang itu sangat luas. Kemudian pengertian sesama. Seperti yang diungkapkan oleh Santo Fransiskus Assisi itu dalam Kita Surya Matahari itu, Kita Matahari atau nyanyian matahari itu menyebutkan matahari sebagai saudara, angin sebagai saudara, alam lingkungan sebagai saudara, karena relasi kedekatan itu. Dan kalau pertanyaannya apakah itu dimasukkan juga dengan lingkungan, itu sangat bagus juga. Kalau sampai ke sana permenungannya, iya. Ini juga Pak Yohanes Kasyanto ini juga tanya tentang derajat ini Romo. Derajatnya untuk orang-orang yang dulunya berdosa, kemudian dia menjadi anak Allah setelah dibaptis. Nah, ini dilihat dari segi manusia, apa ada perbedaan derajat sebagai umat Allah dibandingkan dengan anak-anak Allah dan berkonsekuensi diri dari sakramen baptis itu, Romo. Ini pertanyaan dari Pak Yohanes Kasyanto, monggo Romo. Kalau saya tidak salah menangkap nih dari pertanyaan Pak Kasyanto ini, apakah sakramen baptis yang diterima itu kemudian membuat derajat yang berbeda dengan orang orang lain yang tidak menerima baptis gitu ya, di hadapan Allah tentu. Apakah seperti itu, Pak Kasyanto? Bagaimana Pak Yohanes? Seperti ya. Atau setidaknya saya menangkapnya seperti itu ya. Baik, memang orang yang menerima baptis mendapatkan hak khusus atau artinya juga mendapatkan kewajiban khusus gitu ya. Karena ada ikatan khusus yang dibuat dengan menerima baptis itu. Maka apakah derajatnya di mata Allah akan berbeda? Iya, akan berbeda. Dan kita perlu bangga dengan perbedaan itu. Tetapi sekaligus juga perlu mengingat kewajibannya.
bahwa dibaptis itu bukan hanya menerima hak sebagai anak-anak Allah, tetapi sekaligus juga kewajiban. Sama seperti bangsa Israel, dengan perjanjian Sinai dan juga tindakan yang dilakukan Allah, mengentaskan mereka sebagai budak Mesir, kemudian menjadi bangsa yang merdeka, bahkan juga bangsa yang memiliki tanah sendiri, bangsa yang kemudian diikat dalam sebuah perjanjian. Mereka statusnya berbeda. Dari budak menjadi bangsa merdeka, dari orang biasa menjadi umat terpilih, pilihan Allah. Statusnya berbeda di mata Allah. Tetapi mereka punya kewajiban menjaga relasi itu. Menjaga relasi caranya seperti apa? Ya seperti perjanjiannya. Perjanjian kontraknya itu seperti apa? Kontraknya itu mereka mengasihi Allah dengan sepenuh hati dan seterusnya, dan mengasihi sesama. Seperti perjanjian yang dibuat. Nah, begitu juga dengan kita. Memang dengan baptis itu status kita berbeda. Tetapi bukan hanya kemudian membuat kita jumawa, sombong, aku, karena kita mendapat status yang berbeda dari Allah. Karena pembaptisan itu artinya juga kita memperoleh keselamatan dari Tuhan, Yesus Kristus. Tetapi sekaligus juga mengingatkan kita bahwa ternyata di sana juga ada tanggung jawab yang besar untuk menjaga relasi dengan Allah yang benar. Kalau enggak ya kita bisa hilang statusnya. Seperti Allah juga murka dengan bangsa Israel yang kemudian tidak mendengarkan seruan pertobatan, tidak menjaga perjanjian itu. Ngaten Pak Kasyanto. Bagaimana Pak Kasyanto? Bisa diterima? Ini ada yang tanya lagi, Romo, untuk porsi pemandu. Apakah porsi pemandu dalam sharing itu juga boleh ikut, atau mungkin jangan-jangan nanti menguasai pembicaraan? Ini bagaimana, Romo, untuk pembagian untuk pemanduan ini? Pembagiannya akan susah ya kalau dikatakan persentase. Tapi yang jelas menyadari saja bahwa kita itu sebagai fasilitator, bukan kita yang utama, tapi fasilitator. Fasilitator dari apa? Di dalam pertemuan BKSN, kita memfasilitasi supaya peserta umat itu berjumpa dengan kitab suci, dengan teks kitab suci. Kemudian memfasilitasi juga supaya peserta itu sampai memahami dan mengerti apa inspirasi yang didapatkan dari sana. Jadi kita hanya memfasilitasi. Caranya bagaimana? Ya kadang kita ikut nimbrung. Kalau memang suasananya mati. Kemudian ikut nimbrung memancing, membuat dengan game, permainan, atau dengan cara yang lain, dengan lagu, dengan apa. Itu ya, supaya pertemuan itu menjadi hidup. Dan tentu di sana fasilitator memang sebagai fasilitator, bukan sebagai yang utama. Nah ini memang tantangannya sebagai fasilitator, sebagai pemandu. Ya, tapi saya kira Ibu Bapak sudah punya banyak pengalaman ya untuk memfasilitasi pertemuan BKSN ini di lingkungan masing-masing atau juga di dalam kelompok itu sudah punya banyak pengalaman. Yang pada intinya bahwa ketika kita tahu peran kita sebagai fasilitator yang menghantar umat sampai berjumpa dengan teks kitab suci sendiri dan mendapatkan inspirasi di sana, sudah itu cukup. Maka di sana kemudian kita biasanya akan sadar diri kalau terlalu banyak ngomong juga ini. Tetapi juga kalau pertemuan itu amem, ya kita akan masuk di sana. Jadi persentasenya agak susah nih, agak susah. Fasilitator sendiri yang punya kepekaan untuk itu. Terima kasih Romo. Ini ada yang tanya juga Romo, untuk membuat catatan-catatan kecil, nanti kata itu tidak bisa dibacakan keseluruhan. Mungkin ada triknya dari Romo. Ini dari Pak Yudianto, FX Yudianto nih Pak Romo. Gimana Romo? Catatan kecil, ya terima kasih pertanyaan Pak Yudianto. Tentu sangat memungkinkan ya. Ini tergantung dari masing-masing pribadi. Ada orang yang memang dalam mengingat itu lebih mudah dengan catatan kecil. Ada yang lebih mudah mengingat
dengan hal-hal yang lain, misalnya dengan lagu, dengan suara, dengan apa, dengan video atau apa gitu ya. Tetapi kalaupun itu dibuat dengan catatan kecil ya sangat bagus. Dan usulan saya catatan kecil itu dibuat dengan bahasa sendiri. Jadi membuat bahasa sendiri itu lebih mudah ditangkap, lebih mudah diingat, gitu ya, lebih mudah kita pahami. Jadi kita itu kalau memberikan sesuatu, kalau sesuai dengan bahasa kita atau sesuai dengan yang kita pahami, itu akan lebih mudah. Tapi kalau kita hanya copy paste, akan susah biasanya diingat, gitu ya. Dan nanti silakan triknya masing-masing pribadi akan berbeda-beda. Tetapi kalau itu mau membuat catatan pribadi kecil-kecil itu sangat sangat dimungkinkan, sangat dimungkinkan. Bahkan juga kalaupun membaca gitu ya, hanya poin-poin tertentu biasanya ada yang bukan membuat catatan tetapi memberikan warna. Jadi di stabilo saja teks itu dikasih warna yang lain. Nah, itulah yang dikatakan poin-poin itu. Jadi tidak membuat catatan, tapi membuat stabilo, ore-orean gitu ya. Dari buku panduan yang ada. Bisa jadi seperti itu. Jadi monggo silahkan. Kalau membuat catatan juga silahkan, dan ada catatan juga tidak ada masalah, saya kira. Berkata di depan umat dengan membawa catatan juga saya kira tidak masalah. Kata Pak Yudi Yanto. Mendengar dari kata-kata Romo bahwa kita mesti harus ya pandai-pandai memilah dan memilih. Ini terutama di dalam berelasi dengan sesama, Romo. Kadang-kadang sesama itu kadang-kadang ada yang ya ekosistemnya itu tidak sehat, Romo. Jadi ekosistemnya itu memang ada orang-orang yang ya mungkin jadi toksit atau energinya itu energi yang negatif gitu loh. Jadi kadang-kadang ini yang kita membuat susah. Andai kata kita sudah berusaha memberikan energi yang positif, tapi kadang-kadang di relasi itu kok dianya atau sesama itu punya yang apa ekosistemnya menjadi tidak sehat. Ini bagaimana untuk mengatasi itu, Romo? Nah, ekosistem maksudnya dalam apa ya untuk berelasinya dalam situasi apa berelasi dengan sesama itu, Romo. Kadang-kadang ada ekosistem yang tidak sehat, ada ekosistem yang sehat. Nah, ini untuk mengatasi andai kata ada yang mungkin teman yang jadi toksit, Romo, jadi racun ini mungkin ini gimana untuk ya menghadapinya atau mungkin yang tadi dikatakan tuli telinganya Romo atau apa keras hatinya, nah semacam itu Romo. Tadi di apa Nabi Zakaria pernah menyampaikan itu. ya memang di dalam pertemuan kita dengan orang lain itu ada juga orang-orang yang memang tipikalnya ada yang toksik, ada yang kata orang zaman sekarang mengatakan toksik gitu ya, susah diberitahu, orang yang susah bahkan juga menipu, manipulatif, atau juga ngakali, tidak benar, hidup dalam ketidakbenaran. Mereka seringkali juga berrelasi dengan kita. Dan bagaimana menghadapi mereka adalah ya itu tadi, kita tidak bisa mengubah orang lain, tetapi menurut saya sih kitalah yang perlu perlu mampu mengenali tipikal mereka sehingga kita perlu hati-hati. Perlu hati-hati itu ya artinya bahwa jangan sampai kemudian kita yang terkena imbasnya. Kadang kita tidak bisa merubah orang lain, tetapi kita bisa mengubah cara kita dengan mereka. Jadi memang ada banyak orang ya, tetapi juga sekaligus bisa jadi diri kita sendiri. Jadi jamur toksik, jamur dalam relasi, kemudian manipulatif, penipuan, jamur kekerasan, jamur ketidakadilan itu bukan hanya ada di orang lain, tapi bisa jadi di dalam diri kita. Jadi sebenarnya kita yang toksik gitu ya, tapi kemudian kita melemparkan kepada orang lain bisa jadi.
kita itu yang manipulatif, kita yang suka menipu, kita yang curang, kita yang tidak adil. Dan kemudian kita melemparkan ke orang lain atau kesalahan kepada orang lain juga bisa jadi. Maka yang pertama perlu dibuat ya menurut saya kita hanya bisa mengubah yang apa yang bisa kita rubah. Jadi kadang kita berhadapan dengan orang lain yang memang seperti itu ya kita hati-hati. Tetapi kita juga harus bisa introspeksi diri. Bisa jadi saya yang toksik, saya yang manipulatif, saya yang curang, saya yang tidak adil. Nah itulah perlu kemudian saya perlu berintrospeksi. Gitu. Karena memang ya tanggung masing-masing orang untuk membuat perubahan itu. Dan kadang juga kita berhadapan dengan orang-orang yang susah, sulit. Begitu. Ya, terima kasih Romo. Ini ada yang tanya Romo, untuk pemandu ini kan biasanya kesulitan dalam mencari lagu-lagu yang cocok Romo. Kebetulan di buku panduan ini kan tidak ada lagunya Romo. Nah ini Ya, mungkin ada trik sendiri untuk mencari lagu-lagu yang cocok gitu Romo. untuk di panduan minggu yang kedua di situ ada lagu-lagunya untuk lagu pembuka, kemudian juga ada lagu di selingan penutup juga ada. Itu ada khusus untuk yang minggu kedua. Untuk yang minggu sebelumnya dan yang lain saya kira tidak ada memang. Jadi bagaimana cara mencari lagunya ya dipersilahkan ya, maksudnya memang agak susah juga, tetapi saya kira tema itu akan membantu. Tema-tema itu akan membantu Ibu Bapak untuk memberikan lagu-lagu selingan gitu ya untuk pembuka dan ada juga Ibu Bapak bisa melihat teks di panduan yang remaja dan juga anak-anak. Yang remaja itu juga ada lagunya yang bisa diambil. Saya kira kendati kasepuan, tetapi kalau diajak untuk bermain, membuat lagu, seperti yang di dalam panduan remaja dan OMK juga boleh-boleh saja, tidak apa-apa. Dan biasanya juga senang-senang saja gitu ya. Gitu. Yeah. Jadi coba aja di situ bisa mendapat inspirasi dari lagu-lagu itu. Terima kasih Romo. Bapak Ibu yang lain, apakah sudah cukup atau masih ada yang mau disampaikan lagi? Materi tadi sudah di-share ya Romo? Ini on the way. Ini sekarang sudah. Oh sudah, ye. Terima kasih Romo. Jadi Bapak Ibu silakan itu untuk materi sudah di-share sama Romo, silakan di-download dan kalau memang sudah tidak ada lagi yang mau bertanya, saya mengucapkan terima kasih pada Romo Yanusrianto dan saya rasa semuanya sudah makin jelas. Mudah-mudahan di dalam Ada Mbak Intan itu Pak, pertanyaan Mbak Intan. Mbak Intan ada pertanyaan. Mbak Intan di atas ya berarti ya, Mbak Intan. Monggo Mbak Intan, masih ada Mbak Intan? Romo, Iya Romo, matur nuwun. ya, dilakukan sekali. Ya, monggo, sampaikan. Nggih, kalau misalnya untuk pertemuan peer kan tidak bisa setiap minggu nggih, Mo. Itu tema mana yang paling utama yang bisa diberikan ya, Mo? Matur nuwun. Maksudnya dari 1 dan 4 itu yang paling utama untuk disampaikan ke teman-teman remaja yang mana? Matur nuwun, Romo. Baik, terima kasih pertemuannya ini Bu Intan untuk pertanyaannya. Ada juga pertanyaan yang terkait dengan ini, kalau 4 pertemuan itu diperas menjadi 2, bagaimana gitu? Dijadikan 1, bagaimana? Nah, kalau yang ini untuk pertemuan itu, tadi pertanyaan sejauh yang saya tangkap itu, bagaimana kalau hanya sekali saja pertemuan? Saya mengusulkan sekali ya gambaran umum, keseluruhan. Jadi tema umum itu adalah ya
di dalam pertemuan itu rangkuman, bukan hanya mengambil satu, supaya menjadi utuh bahwa Allah adalah sumber pembaruan relasi, dan relasi itu di dalam keseluruhan hidup. Jadi relasi sumber Allah sebagai sumber pembaruan itu di sana perlu juga apa ya, perlu juga untuk semua tema itu masuk di sana. Jadi kalau dibuat sekali, saya mengusulkannya diambil semua tema. Jadi membuat sendiri pertemuan itu, tetapi kesemuanya itu dimasukkan. Sebab itu sebenarnya saling terkait. Dan tempat yang itu, pembaruan diri sendiri dengan sesama, kemudian dengan keluarga dan juga dengan itu saling terkait. Kenapa saling terkait? Karena yaitu satu rangkaian bagaimana kita bisa berrelasi dengan orang lain. Kalau kita sendiri dengan diri kita sendiri tidak bisa berrelasi, kita tidak bisa menerima hidup kita, susah, nggak bisa. Pertama hari kita harus bisa juga berrelasi dengan diri sendiri, berrelasi dengan sesama juga begitu. Bagaimana kita itu bisa berrelasi dengan sesama kalau dengan keluarga sendiri nggak bisa berrelasi dengan baik, nggak bisa. Dan bagaimana kita itu semuanya itu bisa berrelasi dengan orang lain, diri kita sendiri, kalau kita nggak bisa berrelasi dengan Tuhan. Itu satu inti. Dan untuk anak-anak ini lebih cair ya saya kira ya, untuk anak-anak peer ini. Memang idealnya keempatnya bisa, atau setidaknya dua. Kalau dua, kemarin juga ditanyakan, bagaimana kalau dua, jawabannya yaitu dibagi dua. Dibagi dua itu yang dari pertemuan 1 dan 2, kemudian itu jadikan 1, kemudian pertemuan 3 dan 4 itu jadikan 1. Karena kan ada dari yang pertama dari kitab Nabi Zakaria, yang kedua dari Maleakhi, itu jadikan 1. Jadi ada 2 pertemuan. Kalau itu bisa 2. Tapi kalau hanya bisa 1, ya harus perlu ini pandai-pandainya ini fasilitator ini Bu Intan ini untuk membuat satu pertemuan utuh gitu ya. Dan itu satu rangkaian untuk merangkum semua tema. Saya mengusulkan begitu. Begitu Bu Intan. Siap Romo matur nuwun. Nanti saya usahakan merangkum semuanya. Matur nuwun Romonya. Baik. Kalau untuk pertemuan peer itu lebih atraktif ya, ada di sana ada lagu, betul. ada apa. Jadi nanti bisa dipilih saja. Oh ini diambilkan dari sini, terus kemudian diambilkan dari sini, ada permainan. Itu lebih untuk merangkum semua pertemuan. Siap, matur nuwun Romo. Terima kasih Bu Intan. Usul nanti doa penutup Bu Intan nggih, nanti diberkati Romo. Usul aja. Ini Romo ada yang tanya dari lingkungan Romo. Ini lingkungan tanya kalau yang hadir itu usianya tua Romo, kan tidak mungkin untuk diajak ngisi apa tabel aksi dan sebagainya. Nah ini kalau apakah cukup hanya dengan sharing atau mungkin bisa diganti dengan cara lain? Ini dari lingkungan Antonius Semenrejo Romo. Monggo Ya, Romo. baik. Memang betul kalau di pertemuannya itu isinya kasepuan, jumlahnya tidak banyak. Itu memang seringkali kemudian amem gitu ya. Nah ini memang pandai-pandainya fasilitator. Bisa nanti memang kemudian dikolaborasi. Saya tadi di awal mengatakan bahwa buku panduan ini bukan pedoman. Ini bukan pedoman, tapi hanya panduan. Bagaimana kontekstualisasinya ya disesuaikan dengan masing-masing situasi umat gitu ya, baik ini untuk remaja, anak-anak maupun juga dewasa, juga dengan bahasa Jawa dan seterusnya. Bagaimana berjalannya ya pandai-pandainya fasilitator. Apakah kemudian diisi sharing? Ya enggak apa-apa kalau bisa sharing. Kalau tidak bisa sharing, diisi apa? Ya merenungkan kitab suci. Intinya kan itu sebenarnya. Supaya masing-masing bisa merenungkan apa yang menjadi permenungan yang ditawarkan di dalam tema BKSN kali ini. Jadi kemudian dengan doa, ya sudah doa. Kalaupun juga dengan aksi, ya, saya kira juga banyak ya sebenarnya aksi yang bisa dilakukan. Kalaupun itu dengan doa, itu juga sudah aksi.
Kalau perhatian, sangat jelas itu perhatian. Kita saling memperhatikan. Perhatian itu bukan berarti bahwa kita memiliki lebih, tetapi perhatian itu memang memiliki hati, gitu ya. Memiliki hati kepada siapapun, kepada sesama kita. Bukan karena kita memiliki harta yang berlebih, atau bukan memiliki kemampuan yang lebih. Tapi ketika kita memiliki hati, itu kita mampu untuk memperhatikan. Nah, termasuk juga para kasepuan pasti memiliki hati di sana juga dengan cara mereka. Nah, mungkin nanti fasilitator bisa kemudian menggali apa yang bisa dibuat untuk memperhatikan dan juga membangun relasi yang baik dan benar dengan sesama untuk umat yang kasepuan. Oke, untuk lingkungan mungkin akan lebih jelas bisa melaksanakan sesuai dengan kondisi, ya Romo. Jadi kondisinya. Ya. Mungkin masih ada yang lain. Ini saya share juga untuk pertemuan minggu depan. Ini nanti dengan Romo Ignatius Adi Sabto Wibowo. Ini kita tanggal 15 hari Senin. Silakan nanti Bapak Ibu bisa ikut dan bisa memperdalam materi yang akan diberikan kepada umat. Saya rasa apakah masih ada yang belum terbaca yang dari chatnya? Sudah semua ya Romo kelihatannya. Iya, semoga sudah. Iya. J, kalau sudah semua, terima kasih Romo Rianto dan kita akhiri pertemuan pada malam hari ini dengan doa penutup. Nanti mohon berkat dari Romo. Monggo Bu Intan. Ye, baik Bapak Ibu dan saudara semua yang terkasih dalam Kristus, marilah kita siapkan hati untuk doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, segala puji dan syukur kepadamu atas segala berkat dan rahmat-Mu yang melimpah untuk kami semua hingga malam hari ini. Terlebih karena malam ini kami semua boleh berkumpul untuk mendapatkan bimbingan secara lebih mendalam dari Romo Rianto untuk tema pertemuan BKSN yang kedua. Semoga Roh Kudus senantiasa menuntun kita semua agar kita boleh semakin dekat dengan kitab suci dan mewartakan kepada semua orang. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau berikan kepada kami. Semoga malam ini kami bisa beristirahat. Sebelum kita tutup, mohon berkat dari Romo Rianto. Tuhan bersamamu dan bersama Romo. Semoga kita semua persiapan kita untuk membuat pertemuan di masing-masing lingkungan dan juga kelompok kita dalam rangka BKSN, istirahat kita malam hari ini senantiasa dinaungi, dibimbing, dan dilindungi dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin.